Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Lailatul Ismiah dengan NPM 20110808040. Di sini saya akan memaparkan laporan dengan judul Dinamika Rasa Malu pada Remaja Pubertas. Baik, video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Kasus Anak dan Remaja dengan dosen pengampu Bunda Eka Putri Ramadhani MGZ. Latar belakang, usia remaja dianggap sebagai periode perkembangan mulai dari 10 sampai 13 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 22 tahun. Selama periode ini, fungsi tubuh mulai berkembang, terutama perkembangan organ reproduksi dan pertumbuhan fisik seperti tumbuhnya payudara pada perempuan dan jakun pada laki-laki. Hafigu menguraikan 8 tugas utama selama masa remaja, yaitu menerima keadaan fisik dan menggunakan tubuh secara efektif, menerima hubungan baru dan lebih matang dengan teman sebaya dari lawan jenis, menerima peran maskulin dan feminim dalam peran sosial, membangun kebebasan emosional dari orang tua dan teman sebaya lainnya, mempersiapkan karir ekonomi, berkeinginan dan mencapai perilaku bertanggung jawab secara sosial, serta mendapatkan satu set nilai dari dan sistem etik sebagai panduan untuk perilaku. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang bertahap dan memiliki ciri perkembangan fungsi fisik dan psikis, di mana fungsi psikis adalah kematangan emosional dan kognitif, sedangkan fungsi fisik disebut seperti kematangan organ-organ seksual yang bersifat psikologis. Hal tersebut sangat mempengaruhi sikap remaja, yaitu seperti faktor psikis anak mengenai diri sendiri dan tubuhnya, yang ditunjukkan antara lain jika pada masa prapubertas anak perempuan tidak terlalu memperhatikan penampilannya, namun pada masa pubertas para remaja sangat berfokus pada penampilan dan tubuhnya. Pengertian kasus yang dibahas, Lewis dan Gilbert mendefinisikan malu sebagai fokus emosi secara sosial dan terkait dengan pengalaman-pengalaman negatif seperti merasa diri negatif dan nilai negatif oleh orang lain. Ferguson dan Takne berpendapat bahwa malu dapat timbul dari situasi non-moral dan permasalahan seperti kegagalan atau perilaku sosial yang tidak pantas. Selain itu, rasa malu melibatkan kekhawatiran tentang penilaian orang lain. Fokus rasa malu pada diri menghasilkan perasaan-perasaan tidak berdaya dan sakit secara psikologis. Malu dikaitkan dengan kurangnya kemampuan untuk berempati dan untuk menghambat agresi interpersonal. Kurangnya kemampuan tersebut umumnya menghasilkan respon seperti menghindar, melarikan diri, menyembunyikan hingga menyerang. Merasa malu berarti tidak terlindungi, cacat, inferior, tidak berharga, merasa kurang, sakit, konyol, kesepian, tidak tampak, tidak dicintai, ditolak, dan terasing. Kaufman dan Rectizen berpendapat bahwa salah satu indikator rasa malu secara nonverbal adalah menghindari kontak mata, menatap secara langsung, menutupi wajah, dan menggigit bibir. Rasa malu didefinisikan sebagai sebuah emosi kekesalan, pasif atau tidak berdaya yang timbul dari peristiwa tidak menyenangkan. Umumnya, orang malu lebih fokus pada kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri, sehingga selalu merasa diri kurang dan cenderung menghindar dari orang lain, karena takut orang lain mengetahui kekurangan dari dirinya. Masa remaja merupakan masa individu lebih tinggi merasa malu dibandingkan masa dewasa. Tinggi rendahnya tingkatan rasa malu memiliki kontribusi terhadap peningkatan depresi, rendah diri, dan rasa rendah pada remaja. Selain itu, sebuah studi perbandingan sosial mendapatkan hubungan antara rasa malu dengan rasa tidak aman, kecemasan, dan depresi. Selanjutnya ada tujuan identifikasi kasus.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dinamika rasa malu remaja pubertas terkait kapan merasa malu dan tidak malu pada anak remaja sekolah yang sedang berada pada masa usia pubertas. Sasaran studi kasus: remaja yang sudah mengalami mimpi basah atau menstruasi, kemudian sedang berada pada masa pubertas, yakni berusia 12-18 tahun dan bersedia menjadi responden penelitian. Selanjutnya, penelitian ini ingin mengetahui tentang dinamika rasa malu pada remaja yang sedang mengalami pubertas. Selanjutnya ada metode dan alat pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi sesuai teori Sathas, yaitu dimulai dengan keingintahuan peneliti untuk menangkap fenomena yang sedang diteliti dan pendekatan tentang kesadaran diri, perspektif pokok seseorang atau bagaimana seseorang memandang dan mengartikan suatu fenomena tertentu dari perspektifnya sendiri. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan panduan semi terstruktur. Wawancara dilakukan di sebuah tempat khusus yang hanya terdapat pewawancara dan partisipan atau klien agar mencapai tujuan penelitian dan diskusi isu sensitif tetap dapat terjadi. Selanjutnya, bab 2 pelaksanaan. Yang pertama ada analisis. Remaja merasa malu dan tidak merasa malu umumnya bersifat situasional, yaitu perasaan malu yang muncul pada konteks situasi tertentu. 5 responden yaitu M, F, C, GR, dan R mengungkapkan rasa malu muncul ketika darah menstruasinya merembes hingga terlihat pada rok sekolahnya saat menstruasi di sekolah. Selain itu, ketika jatuh merupakan kondisi GR, M, GT, dan GF merasa malu. Walaupun kedua situasi yang dialami kelima responden berbeda, namun sebuah persamaan penting yaitu situasi akan memunculkan rasa malu pada responden apabila ada kehadiran orang lain ketika peristiwa itu terjadi. Situasi penyebab malu melibatkan kehadiran orang lain juga diungkapkan oleh GR yang mengatakan bahwa merasa malu ketika kursinya ditarik sehingga terjatuh dan ditertawai oleh orang lain. Situasi tersebut menyebabkan semua responden merasa malu karena membuat diri merasa berbeda dari yang lain. Selain itu, 2 responden yaitu GR dan M mengatakan malu terjadi karena bertemu dengan orang baru serta kurang percaya diri. Responden lainnya yaitu R mengungkapkan bahwa merasa malu ketika menyebutkan nama idola yang disukainya. Situasi lainnya yang dapat menyebabkan malu adalah ketika diejek, ketika melakukan kesalahan karena diri sendiri seperti yang dialami responden C yang naik motor dan helmnya terjatuh. Semua situasi-situasi tersebut melibatkan kehadiran orang lain yang melihat apa yang terjadi sehingga memunculkan rasa malu dalam diri responden. Dalam menghadapi rasa malu tersebut, responden memiliki beberapa respon yang berbeda, yaitu cuek, serta menghindar dari situasi yang menyebabkan malu, dan bangkit kemudian melawan orang yang menyebabkan berada dalam situasi malu tersebut. Selanjutnya ada diagnosis. Diagnosis merupakan suatu tahapan untuk mencoba menemukan penyebab timbulnya masalah yang dihadapi oleh responden. Berdasarkan data yang telah didapat, penyebab timbulnya masalah pada responden sebagai berikut. A. Faktor yang berasal dari dalam diri responden. Yang pertama, timbulnya rasa malu pada diri responden. Yang kedua, kurangnya rasa percaya diri dalam diri responden. Yang ketiga, kurangnya kemampuan untuk berempati dan untuk menghambat agresi interpersonal. Dan yang keempat, ada kematangan emosional. Selanjutnya, ada faktor yang berasal dari dalam diri, dari luar diri responden. Yang pertama ada kekhawatiran tentang penilaian orang lain terhadap dirinya. Yang kedua, belum adanya pemahaman diri tentang bagaimana cara mengatasi rasa malu. Yang ketiga, kurangnya keyakinan kepada diri sendiri bahwa dia bisa melewati fase tersebut.
Selanjutnya ada prognosis. Prognosis merupakan suatu tahap untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila permasalahan yang dihadapi responden tidak segera dapat bantuan. Yang pertama ada apabila masalah yang dihadapi responden tidak segera diatasi, maka kemungkinan yang dapat terjadi adalah timbulnya rasa tidak percaya diri pada diri responden, responden tidak mengatasi perasaan malu yang ada pada dirinya, responden tidak bisa menerima pendapat dari orang lain mengenai dirinya. Selanjutnya, apabila masalah yang dihadapi responden dapat segera diatasi, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah yang pertama, individu harus memutuskan untuk menerima dan menyesuaikan diri. Yang kedua, individu dapat menyangkal dan melupakan, bersikap seakan-akan pengalaman malu yang dihadapi tidak pernah terjadi. Yang ketiga, dapat memahami karakter di usianya, yaitu maksudnya karakter saat dia sedang pubertas. Selanjutnya ada treatment. Pada permasalahan kasus, beberapa responden yang sudah diteliti perlu dikaji ulang untuk menemukan jalan keluarnya. Namun, dalam hal ini, permasalahan menyangkut pubertas yang terjadi pada usia mereka dan pengaruh atau pandangan orang lain terhadap diri responden tentunya akan membutuhkan penanganan yang lebih, karena ini juga menyangkut tentang pubertas yang mereka sedang alami. Dalam hal ini, kita harus menerapkan dan memberitahu kepada mereka agar mereka memutuskan untuk menerima dan menyesuaikan diri atau membela diri dengan cara mengatasi perasaan negatif setelah pulih dari perasaan malu sebagai self-attack, withdrawal, attack other, atau avoidance yang dialami. Rasa malu sebagai self-attack dan withdrawal merupakan hasil dari pengakuan bahwa rasa malu yang dialami merupakan hal yang negatif. Selanjutnya ada follow-up. Yang pertama, penanganan pertama adalah memberikan pemahaman mengenai cara mengatasi rasa malu dan selalu percaya pada diri sendiri, kemudian selalu berpikir positif. Peneliti juga tahu kepada responden perempuan agar membawa cadangan pembalut agar tidak terjadi kejadian kebocoran dan membawa baju ganti untuk meminimalisir rasa malu akibat hal tersebut. Selanjutnya, peneliti memberikan pemahaman tentang fungsi tubuh mulai berkembang, terutama pada perkembangan organ reproduksi dan pertumbuhan fisik. Selanjutnya, responden juga harus menerima keadaan fisik dan menggunakan tubuh secara efektif. Kemudian, peneliti memberikan motivasi bahwa responden memiliki kemampuan untuk berempati dan dapat menyesuaikan diri dengan tempat baru dan juga dapat berinteraksi dengan teman baru. Selanjutnya, dalam kegiatan follow-up perlu diadakan pertemuan selanjutnya guna untuk membahas dan menanyakan perubahan apa yang sudah terjadi. Kesimpulannya, remaja akan merasa malu ketika berada dalam situasi-situasi tertentu yang melibatkan kehadiran orang lain ketika peristiwa terjadi seperti terjatuh sehingga ditertawakan, darah menstruasinya merembes hingga terlihat pada rok sekolahnya saat menstruasi, kemudian melakukan kesalahan, menyebutkan nama idola dan dihukum yang dialami membuat remaja pubertas merasa malu. Ketika remaja pubertas mendapatkan prestasi dan dipuji orang lain, serta memiliki kegiatan positif seperti ekstrakurikuler juga merupakan situasi yang membuat remaja pubertas tidak merasa malu. Baik, cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.